Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun engkau yang sedang menonton video ini, entah dalam keadaan senang, sedih, gelisah, atau merasa hidup begitu berat, dengarkanlah dakwah ini dengan hati yang terbuka. Bisa jadi, ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita dengan lembut. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar tidak terlalu jauh tersesat dalam hiruk-pikuk dunia. Kita hidup di zaman yang aneh. Manusia semakin pintar, teknologi semakin canggih, tapi hati manusia semakin kosong. Banyak orang punya segalanya, tapi tidak punya ketenangan. Banyak yang tersenyum di depan kamera, tapi menangis saat sendirian. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kunci ketenangan itu dalam Al-Quran. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat ini sangat tegas. Bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan popularitas, tapi dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika hari ini hati kita resah, gelisah, penuh iri dan amarah, mari kita jujur pada diri sendiri. Sudah sejauh mana kita mengingat Allah? Saudara-saudaraku, iman bukan hanya ucapan. Iman bukan sekadar pengakuan. Iman adalah keyakinan yang membentuk cara berpikir, cara bersikap, dan cara hidup kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 38, yang artinya, barang siapa mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ketenangan bagi orang yang mengikuti petunjuknya. Masalah tetap ada, ujian tetap datang, tapi hati tidak hancur karena sandarannya kepada Allah. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang hanya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat terdesak. Saat rezeki sempit, saat sakit, saat kehilangan. Tapi ketika hidup terasa nyaman, sholat mulai ditunda, doa mulai jarang, Al-Quran mulai berdebu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surah Ibrahim ayat 7, yang artinya, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur, sungguh azabku sangat pedih. Syukur bukan sekadar ucapan di lisan. Syukur adalah ketaatan. Syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini adalah ujian. Tidak ada satu manusia pun yang hidup tanpa ujian. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelimpahan. Dan seringkali, ujian kelimpahan jauh lebih berbahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah tetap taat meski berat. Tetap jujur meski sulit. Tetap sholat meski lelah. Tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meski doa belum terwujud. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 156, yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kalimat ini adalah penguat jiwa. Semua yang kita miliki sejatinya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diambil, kita tidak pantas marah, karena sejak awal itu bukan milik kita. Saudara-saudaraku, jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Dunia ini sementara, menipu, dan cepat berlalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20, yang artinya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga, dan berlomba dalam kekayaan serta anak-anak. Semua yang kita banggakan hari ini akan kita tinggalkan. Rumah, harta, jabatan, semua tidak ikut masuk ke liang lahat. Yang ikut hanyalah iman dan amal. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tujuan hidup kita dalam surah Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah bukan hanya di masjid. Ibadah adalah seluruh aktivitas hidup yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilakukan sesuai aturannya.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah putus asa. Pintu taubat masih terbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, yang artinya, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Ayat ini adalah bukti luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dosa yang terlalu besar jika kita mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Mari kita perbaiki sholat kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan sesama manusia. Jangan menunda taubat, karena kematian tidak pernah memberi peringatan. Sebagai penutup, renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Asr ayat 1-3, yang artinya, "Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal syalih, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran." Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak merugi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita, menguatkan iman kita, dan menutup hidup kita dengan husnul hatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.